Oh iya, apa kabarnya Kak Neni? Sehat, Kak Moni. Adik-adik, kita bertemu lagi dengan pihak Paroki Santo Paulus Juanda. Oh iya, bulan Oktober ini biasanya kalian di lingkungan kan ada doa Rosario. Nah, biasanya kita kan berdoa Salam Maria tuh ya. Nah, terus apa namanya? Nah, tapi kita pandemi ini kita nggak bisa ketemu. Kita bertemu dengan Zoom kalau di lingkungan tempat saya. Ya, kita doa Rosario lewat Zoom ya, Kak ya. Oh iya, Kak Moni, saya tuh ingat selain Bunda Maria, Bunda siapa lagi ya? Yang Bunda siapa gitu loh. Tapi bukan Bunda Maria. Kalau Bunda itu setahu itu ya Bunda Maria, nggak ada Bunda yang lain. Ada kok. Kalau di Katolik itu biasanya Santa. Enggak, itu Santa Bunda. Tapi Monica. Bunda siapa itu? Saya lupa. Ada. Lupa saya, Kak. Coba sih diingat-ingat lagi. Siapa ya? Tapi Santa, nggak ada Bunda tuh ya Bunda Maria aja. ada. Bunda. Siapa Saya ingat ya? kok gambarnya dia sama seperti Bunda Maria gitu, tapi bukan Bunda Maria, satu lagi. Emang ada ya? Ada. Coba Kak Moni ingat. Halo Kak Monik, halo Kak Neni. Halo, Bagaimana Kak Neni. kabarnya? Baik, Kak. Ya, tadi Kakak mendengar apa yang dijelaskan? Iya. Oh Ayo iya. siapa ini Kak? Ini tadi ternyata iya bener kan? Iya, Bunda Bunda Teresa. Iya, ternyata punya Bunda satu lagi ya. Ini kita memasuki minggu keberapa ya Kak ya? Minggu ke-30, tapi saya lupa tentang apa ya. Tentang apa ya Kak ya? Tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan Ya, mengasihi Tuhan dan sesama. sesama. Ayo kalau gitu kita ajak adik-adik menyanyi bersama dulu yuk. Oke, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, kita mengawali dengan doa ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dari semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami rahmat berupa kesehatan kepada keluarga kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sabdamu melalui kegiatan Minggu Gembira. Utuslah terang Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya menerangi pikiran dan hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami renungkan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk teman-teman kami semuanya, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan kepada teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kegiatan kami sore Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, kita menyiapkan hati karena kita mau melihat yang seru-seru setelah ini. Tentang apa ya? Tentang Mengasihi Tuhan dan sesama. Halo adik-adik pihak Santo Paulus dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Kak Rina. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berdoa semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat.
Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi dan berdoa bersama Kak Emi, Kak Monik, dan Kak Neni. Sekarang saatnya kita membaca kitab suci. Kita siapkan dulu ya adik-adik untuk kitab sucinya. Mari disiapkan dulu, Kak Rina beri waktu. Kali ini kita akan membaca dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Sudah siap adik-adik? Mari kita mulai ya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama membaca kitab suci hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan dan mendalaminya. Kak Rina akan bantu kalian untuk mendalami bacaan ini. Adik-adik, Tuhan Yesus telah mengumpulkan hukum yang utama dan terutama, yaitu hukum mengasihi. Yang pertama, kita akan mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi. Jadi, tidak boleh setengah-setengah dalam mengasihi Tuhan adik-adik. Adik-adik sudah merasa bahagia mungkin dikasihi oleh orang-orang terdekat kita, ada kakek nenek, ayah ibu, dan semua orang-orang saudara kita. Tetapi adik-adik harus ingat, ada sosok yang lebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita, yaitu Tuhan Allah. Dan bahkan sebelum kita ada, Tuhan telah mengutus putranya tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia, rela berkorban dan wafat di salib. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi. Bagaimana caranya adik-adik untuk mencintai Tuhan? Kita bisa menjadi anak yang baik dengan rajin berdoa, dengan memohon permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Kemudian pada saat seperti sekarang ini, kita bisa juga rajin mengikuti doa rosario. Adik-adik, kita juga tidak boleh tergantung pada hal-hal duniawi seperti kesukaan memainkan gadget, kesukaan pada tergantung main HP, dan juga kesukaan main game. Itu semua bisa dikurangi ya adik-adik, dan kakak yakin adik-adik bisa melakukannya. Kemudian yang kedua adalah hukum mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, pasti kita akan bahagia apabila kita dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, papa mama kita, saudara-saudara kita. Kita bahagia adik-adik. Oleh karena itu, kita harus juga mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, mencintai saudara-saudara kita, mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita harus peka terhadap lingkungan kita. Kita bisa membantu mereka yang berkesusahan, yang membutuhkan pertolongan kita. Kita membantu teman kita membantu orang-orang lain yang ada di sekitar kita tanpa pandang bulu. Kita juga bisa adik-adik di zaman pandemi ini, masa pandemi ini, kita pasti tahu banyak orang-orang yang terdampak di sekitar kita. Kita bisa mengajak papa mama untuk sama-sama membantu mereka dengan meringankan beban mereka. Kemudian sehari-hari kita juga bisa membantu papa mama dengan mengerjakan pekerjaan rutin di rumah. Kalian juga tidak boleh rewel adik-adik. Kalau kalian bangun pagi harus bangun dengan sendirinya, tidak perlu papa mama membangunkan. Kalian juga harus disiplin untuk mengerjakan PR-PR, terutama saat ini kan kalian online ya di belajarnya, sehingga kalian harus bisa mengerjakan tugas-tugas kalian seperti apa yang diberikan oleh guru-guru kalian. Gitu ya adik-adik. Jadi kita harus jadi
anak Yesus yang baik, anak Allah yang baik dengan mencintai sesama, karena kita semua adalah saudara. Lalu ada ayat hafalan yang bisa kita ambil dari bacaan-bacaan ini tadi. Semua kita sudah pelajari bersama. Kak Rina bacakan lagi untuk adik-adik yang kelas kecil. Bisa diambil dari ayat yang ke-39. Bunyinya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan untuk adik-adik kelas besar bisa mengambil dari ayat 37. Bunyinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, kakak yakin adik-adik bisa menghafalkan dan menerapkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti bisa. Itu adik-adik, sekian dari Kak Rina. Mari kita lanjutkan acara ini bersama kakak-kakak yang lain. Terima kasih, dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Romo Koko akan mengajak kalian untuk menyimak satu kisah cerita yang sangat bagus. Kita akan menyimak seorang tokoh kudus yang mempunyai cinta luar biasa. Beliau adalah perempuan yang tangguh sekaligus lemah lembut. Kira-kira siapa ya? Mari kita simak ceritanya. Ada seorang perempuan yang berasal dari Kalkuta, India. Nama kecilnya adalah Agnes Gonza Bosatlu. Dia lahir di Albania. Dia berasal dari keluarga yang sangat harmonis. Meskipun masih belia, pada umur 12 tahun dia masuk biara untuk mengikuti pendidikan biarawati. Bunda Teresa bertugas menjadi pengajar sekolah putri Loreto di Kalkuta, India. Selain mengajar, Bunda Teresa suka berdoa rosario dan berjalan di pinggir-pinggir kota atau pedesaan. Dia sedih melihat situasi yang ada di sekitarnya. Hai anak kecil, mengapa engkau menangis? Perutku sakit. Mengapa wajahmu nampak lesu, nak? Aku tidak berdaya. Aku lemas. Aku sudah 3 hari tidak makan. Oh anakku, aku ikut sedih. Aku punya sepotong kue. Sekarang silakan kamu makan ya. Terima kasih, Ibu. Aku akan memakannya. Aku sangat lapar. Besok datanglah di tempat ini lagi. Aku akan membawakan makanan untuk kamu dan keluargamu. Terima kasih, Ibu. Ibu, kasihani aku. Aku ikut sedih melihat Anda. Mengapa Anda di pinggir jalan? Aku lapar. Aku belum makan. Aku minta uang. Baiklah, aku punya sepotong kue. Segeralah kamu makan supaya kamu pulih. Terima kasih, Ibu. Engkau sangat mulia. Tolong. 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 Siapa itu? Tolong. 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 Oh, di depanku ada orang terkapar. Tolong. Tolong.
dan badannya panas. Hai Bapak, tolong antarkan ke rumah sakit. Stop Pak, turun di sini saja. Ini uangnya. Terima kasih. Perawat, aku minta tolong selamatkan nyawa orang ini. Dia hampir mati. Lukanya sangat parah dan dia butuh perawatan. Tolong selamatkan orang itu. Silakan membayar biaya perawatannya. Saya membawa sedikit uang. Semoga menyelamatkannya. Adik-adik, demikianlah kehidupan Bunda Teresa yang selalu menghadirkan kasih Tuhan Yesus melalui pelayanan dan kepeduliannya. Dia menjawab panggilan Yesus dengan menjadi ibu bagi kaum miskin. Halo adik-adik. Ya baik, kita sekarang mau kegiatannya yaitu aktivitas. Sekarang bersama dengan Kak Mona, Kak Yustin dan Kak Yofi. Kita mau melakukan aktivitas bersama ya. Adik-adik siap ya? Kali ini kita akan membuat aktivitasnya yaitu membuat gantungan hati ya. Gantungan hati. Ini nanti jadinya cantik-cantik seperti ini. Nah, apa saja bahannya dan bagaimana caranya? Perhatikan ya. Untuk membuat gantungan ini, bahan yang perlu disiapkan adalah kertas babelot yang sudah ada gambarnya ya, gambarnya hati ya, lope-lope, ada yang besar dan yang kecil. Ini adik-adik bisa dapatkan dengan cara mengunduhnya di deskripsi yang ada di bawah ini, atau silakan minta kakak pendamping di lingkungan masing-masing ya. Kertasnya seperti ini, warnanya terserah. Lalu bahan yang kedua adalah alatnya yang kedua adalah gunting ya Kak ya. Ada gunting, ada spidol, lem ya. Nah ini spidolnya juga boleh warna-warni. Lalu ini pelubang kertas ya. Lalu pita, jangan lupa pita. Nah pitanya nanti untuk menggantung ini seperti ini ya. Baik, sekarang bagaimana caranya? Nah perhatikan. Yang pertama, kertasnya gambarnya dipotong dulu ya. Silakan Kak, dipotong. Nah, kalau sudah dipotong, nanti bentuknya hati yang besar jadi seperti ini ya. Lalu hati yang kecil seperti ini. Nah, hati yang besar ditulisi Tuhan Yesus ya. Lalu Tuhan Yesus itu mengasihi semuanya, mengasihi sesama. Nah, yang kecil-kecil ini ditulisi dengan sesama ya. Ditulis sesama. Ada siapa saja sesama itu? Ada mama, papa, boleh opa, adik, kakak, pak sopir, pak satpam. Sekarang perhatikan ya, ditulis seperti apa? Kak Yofi akan tuliskan kertas-kertas kecil ini dengan sesama. Ada oma, opa. Nah, kalau sudah, kemudian kertas besar nanti akan ditempeli dengan kertas yang kecil ya Kak Mona ya. Nah, nanti akan ditempelkan di sini, ditempelkan di sini. Adik-adik bisa menggunakan lem, menggunakan double tip juga boleh ya. Silakan, mau di penuh boleh, mau dibuat seperti ini ada gelombang begini juga boleh. Silakan Kak Mona.
ya. Nah, jadinya seperti apa Kak? Jadinya seperti ini. Tara, ya, cantik kan? Adik-adik silahkan mencoba. Selamat mencoba adik-adik. Terima kasih. Dadah. Wow, ceritanya tadi bagus ya Kak? Iya, bener ceritanya bagus banget tadi. Kalau aku tadi sih suka pas waktu kreativitas Kak. Kalau dari cerita tadi aku jadi lebih tahu loh Kak, kalau Tuhan Yesus itu memberi kita semuanya dari kita lahir. Gitu. Memang benar sih. Dari saat kita lahir, kita sudah diberi orang tua yang sudah siap untuk merawat kita. Kalau aku terkesan banget sama Bunda Teresa, yang baik banget, yang baik sekali. Bukan itu saja loh Kak, kalau tiap pagi kita diberi matahari. Coba kalau Tuhan malas, hari ini aku santai aja nggak usah pakai matahari. Terus gimana ya Kak? Nah, berarti kita belum apa-apa itu udah dikasih Tuhan, tapi kita harus mengasihi Tuhan dan semua saudara kita. Udah yuk, ayo kita bernyanyi yuk sambil bersuka cita. Yuk, Ayo. Ayo adik-adik, nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu tambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Semangat ya, nyanyi dari depan. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa ya. Ayo jadi kita berdoa bersama. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, yang kami terima selama hidup kami. Pada hari ini kami lebih mengenal kasih-Mu melewati Bunda Teresa. Berkati kami anak-anak-Mu agar kami dapat meneladani Bunda Teresa dan dapat menyampaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, sebelum kita akhiri, kita sebarkan sukacita kita hari ini ke semua teman-teman yang akan kita temui. Dengan berakhirnya kegiatan ini, pesan dari kakak adalah adik-adik jangan lupa untuk selalu pakai masker dan jaga jarak ya untuk kakak-kakak juga. Ayo kalau gitu untuk kakak-kakak kita pakai masker kita yuk. Oke. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Bye.